Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel gue di Prime Auto. Beberapa belakangan ini gue nggak upload video terkait ada beberapa kendala. Maklum lah, YouTuber pemula, sorry ya semua. Masih terkait 17-an nih, bulan Agustus gue mau nyampein beberapa koleksi mobil Bapak Soekarno, yang mobil yang klasik dan eksentrik. Yang pertama itu ada dari mobil Buick Eik. Dari sejarahnya, mobil tipe Buick Eik merupakan mobil kepresidenan pertama Republik Indonesia yang dipakai Bung Karno dari tahun 1945 sampai 1949. Mobil ini merupakan limited edition yang hanya diproduksi 1451 unit saja. Mobil yang dilansir 1938 ini pada sejarahnya didapat sebagai mobil rampasan dari penjajahan Jepang. Jadi mobil ini mobil rampasan hasil penjajahan Jepang. Mobil pabrikan Buick yang diproduksi tahun 1939 dengan mesin limited Eik. Mobil klasik Buick Eik dipersenjatai dengan kekuatan mesin 320 CI atau setara 5247 cc. Di setiap silindernya terdapat 8 silinder lagi dengan 2 katup untuk menyemburkan tenaga yang mampu mencapai 141 horsepower pada kecepatan 3600 rpm. Jadi mobil ini mobil pertama Presiden Soekarno. Oke, di posisi kedua, ini koleksi yang kedua yang menurut gua sangat berkesan, menurut gua dan menurut Bapak Presiden Soekarno juga, karena mobil ini merupakan mobil kesayangan sekaligus mobil bersejarah bagi Bung Karno. Mobil ini mempunyai cacat di bagian kaca belakang serta di spakbor bagian kirinya akibat ledakan granat yang dilemparkan orang tak dikenal di daerah Cikini. Peristiwa ini terjadi saat Presiden Soekarno sedang menjemput anak-anaknya yang bersekolah di perguruan Cikini. Chrysler Imperial diproduksi dari tahun 1937 sampai 1939. Secara fisik, mobil jenis limousine ini dilengkapi dengan 4 buah pintu. Dengan mengusung 5,3 liter, mobil Chrysler Imperial mampu mengeluarkan tenaga 130 horsepower dengan transmisi 3 kecepatan. Mobil ini sekarang masih disimpan dengan baik. Berikut dengan cacat mobil akibat peristiwa Cikini. Jadi kendaraannya mempunyai sejarah yang sangat berkesan. Selanjutnya di koleksi 3 ada Cadillac 48 atau Cadillac 48. Cadillac 48 yang dilansir tahun 1948 diproduksi di angkatan ketiga pada tahun 1948 sampai 1949. Secara fisik, mobil bertipe sedan ini memiliki 2 buah pintu di masing-masing sisi dan kanannya. Dengan mesin 5,7 liter V8 monoblok dan 5,4 liter OHV V8, mobil Cadillac 48 dikawinkan dengan sistem transmisi yang tersedia dalam 2 macam tipe, yakni tipe manual 3 kecepatan dan tipe otomatis 4 kecepatan. Selanjutnya di posisi keempat ada Cayka Gas 13. Mobil pabrikan Uni Soviet selama beliau menjabat sebagai presiden. Mobil tersebut adalah Gas 13 Cayka atau yang dikenal dengan Cayka Gas 13.
Mobil yang masuk jenis limosin diproduksi tahun 1959 hingga 1981. Dengan mesin M13 5, liter V8 yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 195 horsepower, lengkap dengan transmisi otomatis 3 kecepatan. Untuk generasi keduanya, mobil yang juga menjadi koleksi petinggi Uni Soviet Leonid Brezhnev ini diganti dengan basis mesin M14 pada tahun 1977 hingga 1988. Jadi mobil ini mobil pabrikan Rusia pertama Bapak Presiden Soekarno. Di posisi kelima ada Chrysler Windsor. Mobil yang dilansir tahun 1947 ini diproduksi dari tahun 1939 hingga 1961. Mobil klasik berwarna coklat ini pada mulai dipakai oleh Jenderal Sudirman pada tahun 1947. Kemudian tahun 1948 dibawa ke Jakarta dan langsung dipakai Presiden Soekarno. Jadi pada ceritanya mobil ini adalah mobil warisan dari Bapak Panglima tertinggi Bapak Jenderal Sudirman atau Pak Dirman. Mobil ini memiliki nilai sejarah karena pernah dipakai Soekarno-Hatta ketika mengikuti konferensi Asia Afrika tahun 1955. Chrysler Windsor ini disenjatai dengan mesin 250,6 CDI head dengan tenaga sebesar 114 horsepower serta dilengkapi dengan tipe transmisi manual 4 kecepatan. Cekidot selanjutnya di Mercy 600. Mobil yang pernah dipakai oleh Bung Karno adalah jenis Mercedes-Benz 600. Diperkirakan mobil ini dilansir pada tahun 1960-an karena Bung Karno sendiri wafat pada tahun 1970. Sedangkan masa produksi mobil Mercy S600 ini berlangsung sampai tahun 1981. Mercy dilengkapi dengan mesin 6,3 liter V8 yang mampu menghasilkan tenaga 250 horsepower dengan kecepatan 4000 rpm. Sedangkan torsinya sendiri mampu mencapai angka 500 Newton pada kecepatan 2800 rpm. Mercy ini memiliki sistem transmisi 4 kecepatan digolongkan dalam kelas limosin. Saat ini mobil jenis ini berkembang dengan varian Pullman dan dari jenis Mercy 600 inilah yang menjadi cikal bakal Mercy 600 Pullman Guard yang dipakai oleh Bapak Presiden kita saat ini. Jadi sejarahnya mobil ini adalah cikal bakal yang digunakan mobil kepresidenan Bapak Jokowi yang sekarang. Selanjutnya di posisi ketujuh ada Lincoln Cosmopolitan. Mobil ini diproduksi tahun 1948 sampai 1954. Mesin 5,5 liter V8 dengan tenaga yang mampu mencapai angka 152 horsepower. Saat itu Lincoln Cosmopolitan sudah memakai teknologi transmisi otomatis dengan sokongan teknologi dari pabrikan General Motor. Nah, untuk mobil Lincoln sendiri ini mobil koleksi ketujuh Bapak Presiden Soekarno yang sangat-sangat bisa dibilang nyentrik ya untuk koleksinya. Beberapa fitur kendaraan tersebut mengusung kelas limosin, termasuk sedan mewah dengan sistem keamanan pula yang ada di bagian dalamnya. Oke, selanjutnya di posisi ke-8 ada Morris Mini Cooper. Ini adalah mobil satu-satunya koleksi Bung Karno yang beda kelas dari sebelum-sebelumnya.
Norris Mini Cooper ini menjadi produk suksesor yang masuk fase produksi tahun 1959 hingga tahun 2000. Di era tahun 1950-an, mobil jenis ini memiliki beberapa varian antara lain 0,9 liter, 1,0 liter, dan 1,3 liter dengan memakai 2 pintu saja. Mengingat bentuk bodinya yang memang mini, itulah tadi deretan koleksi mobil mewah Bung Karno yang paling eksentrik. Sebagai Presiden Negara Republik Indonesia, tentu saja ini mengidentitaskan bahwa kesan seorang bapak pendiri bangsa, bapak proklamator yang senantiasa membakar semangat melalui orasi-orasinya menjadi hal yang sangat wajib untuk memilih kendaraan-kendaraan untuk kepresidenan. Beberapa koleksinya juga masih ada di beberapa museum dan sengaja dirawat agar memiliki nilai sejarah dan historis yang tinggi. Mungkin itu aja dari gua, semoga menjadi tambahan wawasan lo ke depannya. Dan gua mau ngucapin yang belum subscribe channel gue, silakan di subscribe, silakan tombol like-nya ditekan dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan khusus bulan ini gue mau ngucapin selamat Dirgahayu Indonesia tercinta ke-75. Semoga Indonesia makin maju, makin sukses ke depannya masyarakatnya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.